Bagaimana, Bro? Siapa?
Rekan-rekan mohon ditunggu sebentar. Ini panitianya yang hadir baru saya. Masih ada Pak Ono dan panitia yang lain. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah saya kontak. Pak Pras, apakah sudah hadir Pak Pras? Ya, sudah hadir Pak Agung. Prof. Ono di mana ya? Prof. Ono tadi barusan tanya untuk linknya, sepertinya beliau salah link untuk Zoom-nya. Sebentar, saya cross check dulu.
Karena kan segala macam inputan itu akan direcord di sistem kita gitu, biar kalian nggak kena pengurangan nilai atau mungkin bisa sampai di ban gitu. Itu aja sih paling Mas Agung. Baik, terima kasih. Ya, ini panitianya nih luar biasa nih, jago-jago semua. Kemarin pemenang hekton juga ya. Senior-senior, suhu-suhu. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya sampaikan kaitannya hal-hal teknis, kemudian untuk pelaksanaan dan sebagainya. Namun demikian, tadi saya sampaikan terkait dengan mungkin kalau Ibu belum belum melihat tadi untuk karena kan ini kepanitiaan terkait dengan hadiah ya Bu ya. Jadi saya tadi sampaikan kondisi yang fixnya dulu gitu ya, untuk datanya yang di data kita Bu yang 35 dulu gitu, karena nanti yang penambahannya yang dari PT Astra nanti kita sampaikan kemudian. Jadi untuk pemenangnya mau 3 orang atau 10 orang juga belum saya sampaikan. Nanti kita broadcast saja gitu terkait dengan kualifikasi pemenangnya dan sebagainya. Hadiah juara 1, 2, 3, 4, 5 atau kemudian ada juara harapan 1, 2, 3, 4, 5 dengan komposisi masing-masing ya Bu. Jadi kita ada beasiswa kuliah full, kemudian ada yang mungkin nanti 1 tahun, ada yang uang, ada yang laptop, pembinaan dan sebagainya. Kalau dari Ibu apakah ada yang ingin disampaikan ke para peserta Ibu? Monggo kalau ada. Masih di mute Ibu, mohon maaf. Di komputernya atau di HP-nya? Halo, iya. Ya, masuk. Itu tadi hasil bicara sama Bapak udah dapat belum berapa ya maksudnya untuk pemenangnya gitu? Oh, belum Ibu, karena itu perdebatan yang panjang gitu, tadi tidak selesai gitu. Kemudian kita fokuskan ke masalah juknis dan tata cara peserta saja. Karena juga kita masih belum sepakat terkait dengan beberapa kondisi di mana uang pembinaan, kemudian dari Astra juga tadi, kemudian nanti kita untuk apakah ada offline-nya, nanti untuk penerimaan dan sebagainya kita belum fix memetakan itu gitu. Alangkah baiknya kalau itu nanti yang jelas ada gitu ya. Itu tadi hadiah minimal begitu kira-kira. Hadiah maksimalnya nanti akan kita fixkan gitu, karena nanti terkait dengan sertifikat, kemudian tadi ada uang bukan uang untuk beasiswa kuliah, kemudian ada nominal uang, kemudian handphone, laptop dan sebagainya nanti kita sesuaikan lagi Bu, karena ini juga teman-teman mungkin itu tadi yang minimal ya Bu ya. Nah, yang pastinya akan bertambah gitu aja sih. Jadi nanti kita matangkan lagi dan kita memastikan kepada para sponsorship ini terkait dengan finalisasi. Jadi nanti itu data yang terakhir saya terima begitu Bu, karena kita semalam sempat koordinasi dan belum putus. Tadi dengan Bapak juga belum putus begitu ya. Baru hal-hal teknis. Nanti ada tim kecil lagi deh yang bahas lebih detail ya tentang itu ya. Baik Ibu, baik. Karena ini kan juga ada ini udah cukup banyak sih ya yang ikut meeting, jadi enggak kita tim kecil aja lah yang meeting untuk lebih detail masalah itu. Baik, itu nanti tim dapur kita yang melakukan coaching terkait dengan hadiah Bu khususnya. Tapi yang tadi saya sampaikan itu adalah hadiah minimal yang sudah di tangan kita gitu ya. Kalau yang lain belum di tangan dan kita belum tahu skemanya apakah nanti untuk pemenangnya kita akan offline, kemudian nanti pesertanya kita juga belum tahu pemenangnya dari daerah mana dan sebagainya gitu, dan kita kumpulkan di mana juga masih belum. Karena nyun sewu yang jadi pokok adalah kita mengerjakan itu di bulan puasa, harapannya jujur, kemudian nanti itu April
Mudah-mudahan sebelum Lebaran ya itu ya kalau nggak salah ya. Jadi Ini masih Pak Agung yang sekarang ikut meeting di sini ada peserta juga ya? ada Ibu, ada. Ini peserta. Ini Ini peserta, Ibu. peserta udah semuanya atau masih bakal Belum. nambah? Jadi yang mendaftar per semalam itu berapa ya Mas Pras? 100 lebih ya Mas Pras ya? Mas Pras? Iya 100 lebih Pak Agung, 135-an. Ya, Oke. jadi Ibu, kita kan pendaftaran tutup sampai dengan 31 Maret. Iya. Sekarang masih tanggal 15. Pendaftar sudah 100 lebih. Tapi mungkin ada yang belum lihat email atau mungkin lagi ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nanti ini kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa melihat tayangan ulang, nanti kita posting lagi di YouTube kami. Kemudian tentunya nanti dengan penambahan itu bisa jadi lebih dari 200, mungkin lebih Bu, 300 lah mungkin. Ya alhamdulillah lah ada yang daftar banyak. Karena Bu, per semalam itu udah 100 lebih lah Bu pokoknya. Karena kalau kita lihat dari webinar kemarin itu tuh kan pesertanya dikit gitu loh. Saya pikir kita berharap kemarin yang ikut webinar itu tuh sebenarnya udah menyaring peserta juga gitu. Ternyata kok dikit ya gitu. Kita sih takutnya kayak gitu. Ternyata yang daftar udah banyak gitu. Ya, biasanya kalau di webinar dikitnya di depan Bu. Semakin ke belakang semakin banyak Ibu. Mendekati sore-sore itu berarti tambah banyak. Oh iya. Oke Pak Agung lanjut. Baik, saya kira begitu. Terus kita coba naikkan ke pertanyaan. Tadi sebagian sudah dijawab ya. Sebentar, saya sambil membaca. Apa ini, ada pertanyaan apa ini? Nanti rule-nya di-share, oke. Mas Pras, apakah bisa sambil di-share di grup chat-nya, Mas Pras? Nanti saya juga kirimkan email deh. Ya oke, bisa. Selamat sore Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya izin bertanya, apakah nanti ada kayak project-project juga? Tidak ada ya Mas Pras ya, project ya. Ini murni pertanyaan yang harus diselesaikan. Ini bukan bikin sistem ya. Jadi ini merupakan apa namanya? Tadi yang disampaikan Mas Pras terkait dengan domain yang harus dikerjakan. Apakah nanti rules-nya akan di-share di grup Telegram? Oke, insya Allah, karena di grup Telegram belum tentu ada yang mendaftar. Nanti sekalian rules-nya saya kirimkan lewat email pendaftar. Misi Mas mau nanya, ini server CTF-nya emang masih error ya? Saya nggak bisa masuk. Ya, tadi di IDC lagi error. Down semua tadi. Ini tadi di kampus juga down. Kan yang dinilai ada dua, yaitu ketepatan menjawab dan durasi menjawab. Sistemnya bagaimana Pak? Apakah orang yang mengerjakan di hari pertama bobot nilainya lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan di hari kedua? Mas Pras, monggo dijelaskan. Kalau sepengetahuan saya adalah penilaiannya berdasarkan submit-nya ya, karena itu durasinya akan dihitung dalam penyelesaian per soalnya. Mas Pras mungkin lebih detail. Monggo Mas Pras. Ya, baik. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, jadi penilaiannya di jawaban yang benar. Jadi pastikan saja jawabannya benar. Nanti akan tadi sudah terlihat di sistem benar warna hijau. Ya. Terus nanti akan penentuan ranking itu adalah berdasarkan kecepatan waktu kalian submit. Misal diberi waktu 3 hari, tapi kalian sudah bisa menuliskan dalam waktu sehari, nah itu otomatis yang sehari, yang lawan 3 hari itu otomatis rankingnya lebih tinggi yang sehari. Seperti itu. Ya oke, terima kasih. Jadi mau dikerjakan pagi, siang, sore, malam, atau mau subuh, atau habis tahajud, monggo, karena itu nanti penilaiannya by system sudah ada. Terus kemudian Pak, kalau mahasiswa tapi baru umur 18 tahun, apakah eligible? Eligible gitu ya, karena kita
menghargai fast track dari sekolahan, yang penting 18 tahun, kemudian nanti kita apa namanya cek dokumennya, kemudian kalau abal-abal tadi saya sampaikan pasti akan gugur ya. Baik, terus apakah nanti akan ada pengurangan poin dari POC yang dikumpulkan? Pak Pras, bagaimana? Tidak ada pengumpulan poin. Jadi misal ada 10 soal itu kalian kerjakan dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti akan kami lihat 10 hari itu benar semua 10 soal itu apakah berapa yang jawaban yang berhasil dijawab dengan benar. Dan sekali lagi untuk kecepatan waktunya itu nanti diperhatikan. Ya, ya oke. Ibu, ini ada pertanyaan nih, Ibu, cukup aneh nih. Ya, apa tuh? Semisal sebelum pengumuman ulang tahunnya ke-19, apakah masih eligible? Maksudnya gimana? Kita kan ini kan lombanya kan untuk SMA, SMK, MA sederajat. Dan kalau umum maksimal umum kan 18 tahun. 18 tahun. Pertanyaannya adalah sebelum pengumuman itu ulang tahun yang ke-19 bagaimana? Yang jelas pada saat lombanya dia masih umur 18 kan? Ya masih. Ya, jadi mungkin pas pengumuman di 19. Ya nggak apa-apa kalau pas 19. Ya oke lah, oke masih saya terima Mas Naufal, terima kasih. Iya. Pak, kira-kira pertanyaannya itu dikasih pada jam berapa ya? Yang jelas hari Kamis jam 00 itu sudah siap. Jadi panitia memastikan hari Rabu itu mungkin maghrib sudah ready. Jadi silakan dikerjakan setiap minggunya adalah setiap satu sesinya adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu per satu sesi adalah 1 minggu. Dan nanti untuk soalnya akan kita submit di hari Senin, Selasa, atau Rabu gitu ya. Jadi nanti apa namanya ketika jam hari Kamis 00 sambil mungkin lihat apa Liga Eropa gitu atau Champion gitu monggo saja. Boleh. Itu dari chat, apakah dari rekan-rekan yang tidak dari chat ingin menyampaikan? Kalau ada raise your hand melalui reaction kalau ada. Bagi teman-teman yang terlambat nanti silakan cek di YouTube kami. Oke Mas Romi Irawan silakan. Kalau ada, nggak ada? Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Silakan. Tes, Pak, masuk suaranya? Masuk, Mas Mahrus ya, Pak Mas Mahrus ya? Iya Pak. Dari mana Mas Mahrus? Salam kenal. Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Kota Malang. Oh Padang, Padang. Malang. Padang itu Bu, Padangnya mana? Malang Pak. Oh Malang. Iya. Oke, silakan pertanyaannya bagaimana? Apa ya? Berarti itu cuma soal-soalan gitu. Nggak pakai aplikasi gitu Pak. Tidak ada aplikasi. Jadi teman-teman yang mendaftarnya mungkin barusan, mungkin belum kita kirimi apa link ya. Tapi yang mungkin yang sudah mendaftar jauh-jauh hari, silakan cek di email. Nah nanti caranya, yang sekarang ini kan tadi disampaikan Pak Pras bahwa untuk mengaksesnya menggunakan domain yang tadi saya share juga, CTF, ITTS ACID POT 8000. Soal yang sekarang ada itu adalah untuk latihan, begitu ya. Jadi nanti terkait misalkan ada tools tambahan untuk mengerjakan, ya silakan. Tapi di luar itu, yang jelas untuk lombanya URL tadi itu, kemudian silakan dijawab yang ada di web domain CTF tadi itu. Gitu ya. Jadi untuk software tambahannya silakan nanti pakai sendiri ya.
Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah sebentar, oke. Apakah ada tools yang harus digunakan dan dilarang dalam lomba nanti? Pak Pras atau Mas Dimas, apakah ada tools yang harus digunakan dan dilarang dalam lomba nanti? Ya Pak, oke. Saya coba jawab ya. Tools yang dilarang dulu ya, tools yang dilarang itu bentuknya seperti automation tools, jadi misalnya vulnerability scanner itu nggak boleh. Kemudian tools-tools pentest yang dilakukan secara otomasi itu nggak boleh. Selain buang-buang waktu kalian, itu juga nggak bakal jawabannya gitu. Jadi di satu sisi nyepam di server, itu juga nggak dapat jawabannya. Terus untuk tools yang direkomendasikan mungkin ya, itu ada tools-tools yang contohnya kayak Burp Suite ya, itu masih boleh digunakan ya. Lalu mungkin tools-tools lain pendukungnya selama itu nggak melakukan request yang besar-besaran itu nggak masalah. Itu aja sih paling. Baik, mudah-mudahan menjawab. Apakah peserta boleh DM WA Bapak untuk menanyakan tentang informasi CTF? Boleh DM ya. Nanti saya coba kirimkan di grup lah. Ada grupnya nanti Telegram sebetulnya. Gitu. Pak, apakah akan dibikin grup untuk seluruh peserta agar bisa koordinasi dengan panitia? Ya, nanti sebentar saya kirimkan ya. Saya coba lihat-lihat dulu. Jika tidak menjawab satu soal itu bagaimana? Udah dijawab ya. Ya, nilainya berkurang. Izin bertanya Pak lewat voice boleh? Oke, ini Mas Romi Irawan. Silakan Mas. Tes Ya, Pak. silakan. Suara masuk Pak. Tes. Masuk. Oke. Pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Irawan. Saya kebetulan dari SMK Prestasi Prima nih Pak. Oke, Prestasi Prima Jakarta. Oke. Izin bertanya ya Pak. Ini kan tesnya itu kan selama 3 minggu dan itu 3 sesi. Nah, dan satu sesinya itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita milih salah satu hari atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu ikut semua, Pak? Baik, saya jawab. Mudah-mudahan Mas Pras masih standby ya, katanya laptopnya habis. Jadi kalau tidak salah itu nanti persesi kalau nggak salah Prof. Ono saya koreksi, persesinya adalah kurang lebih untuk di soalnya itu ada 20 soal. Kemudian apakah harus dikerjakan hari Kamis? Tidak. Apakah harus hari Jumat? Tidak. Ataukah hari Sabtu? Tidak. Jadi selama 4 hari itu silakan di jam berapapun, kemudian di waktu kapanpun, kemudian tidak harus diselesaikan hari itu, misalkan satu hari itu hanya bisa mengerjakan 5 soal, silakan. Karena mungkin ada beberapa yang masih ada keperluan dan sebagainya. Jadi silakan Mas Romi Irawan dikerjakan kapanpun selama sesinya adalah masih berlaku ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu Senin, kalau tidak mengerjakan maka sesi 1 akan nilainya gitu ya. Itu. Jadi nanti akan ketinggalan nilainya dengan teman-teman yang mengerjakan pada sesi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sesi 2 masih boleh? Boleh. Gitu. Apakah nilainya masih bisa nolong, Pak? Ya, tergantung. Sesi 2 ada yang mungkin dari sesi 1 yang nggak ikut, mungkin bisa 50-50 gitu. Nah, tapi kalau yang sesi 1 ikut nilainya misalkan 100, sesi 2 100, sesi 3 100 ya, Anda mungkin kalau 100-100, 200 akan kalah gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dari sesi 1 dia ikut,
kemudian sesi 2 dia nggak ikut, Masnya ikut, kan jadinya satu sama tuh, gitu ya. Tinggal penentuan di hari ketiga dia ikut atau enggak, gitu sih. Itu sistem penilaiannya nggak bisa gini, misalnya dia sesi 1 nggak ikut, terus sesi 2, 3 dia ikut. Berarti kalau itu average-nya kan harusnya jadi cuman dapat yang dia ikutnya jadi kan dibagi 3 dong, kan gitu nggak Pak? Betul. Karena sesi betul. satunya nggak ikut ya kan? Betul, betul. Nanti kita akan ranking, Bu, terhadap average itu. Kemudian akan kita ambil, misalkan tadi kita nanti dalam tim kecil mau diambil berapa peringkat yang mau kita kasih hadiah dengan nilai tersebut. Kira-kira gitu, Bu, tadi. Oke. Iya. Prof. Ono mungkin ada tambahan? Silakan. Kalau disederhanakan sih sebenarnya diakumulasi aja semuanya nilainya. Diakumulasi terus di ranking di akhir gitu. Yang gampang gitu sih sebenarnya. Kalau cara yang sederhana ya. Nah, tapi tadi disampaikan Ibu sama aja sih, Prof, konsepnya sebetulnya. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Tergantung cara ngelihat. Ya. Dari Mas Anjas Malik ini, Pak, buat CTF yang sifatnya narasi apa nggak bias? Oh, nggak bisa didemokan. Ada nggak ini, Mas Pras? Are you still in here atau masih belum? Ya masih di sini. Oke, nah kalau untuk demo intinya adalah kalau yang narasi itu berupa nanti soalnya kalian harus mengirimkan hasil analisa ya, write up itu nanti via email. Nah untuk keterangan selanjutnya itu mungkin akan dibagikan di lain waktu nanti mendekati soal-soal yang narasi mungkin akan lebih tepatnya di babak final sih, seperti itu. Kalau untuk saat ini belum. Oh, belum bisa didemokan? Maksudnya belum ada soal-soal yang terkait dengan narasi, belum ada. Oh, belum ada. Ya. Gitu. Tapi kalau contoh ada nggak yang dari demo? Contoh belum juga Pak Agung, belum ada. Oh, belum. Jadi nanti gimana ini? Pokoknya intinya kalau yang tadi yang didemokan itu adalah soal-soal yang langsung bisa dijawab di platform CTF-nya tanpa perlu mengirimkan hasil analisa. Jadi kenapa sih kami itu butuh hasil analisa? Ya, kami ingin mengetahui seberapa jauh nih teman-teman cara berpikirnya, cara menyelesaikan soalnya dengan tools apa, terus kerapian dalam membuat laporannya seperti apa. Seperti kami ingin sampai ke sana, ingin mengetahui. Tapi itu nanti akan kami berikan soal-soal tersebut di babak final, di babak akhir. Saya tambahin dikit lah. Kalau pengen belajar yang narasi, bisa baca-baca atau cek fullandhub.com. Di situ ada contoh-contoh soalnya sama ada berapa inilah contoh narasinya juga ada sedikit. Cuman itu bahasa Inggris ya, tapi nanti narasi Anda bahasa Indonesia aja. Kira-kira gitu. Oke. Atau mungkin nanti saya coba, atau mungkin kita nanti bikinkan video Pak Pras, nanti teman-teman bisa gabung ke chatting Telegram ini, nanti akan saya kirimkan contohnya ya, kira-kira begitu ya. Baik, kemudian tadi sampai mana ya? Oh, cuman ini yang sesi 1-2 enggak loh ya, bukan narasi Jeopardy dia. Oh iya, sesi 2 ya. Kalau Anda berhasil sampai bertahan ke sesi 3 akan ada narasinya. Ya. Jadi 1-2 santai lah. Ya. Dari sekarang belajar narasinya, Oke, ini Mas Reza Palevi. Per minggu atau sampai selesai Pak narasinya? Itu di akhir saja, di sesi ketiga ya Prof ya? Ya, narasi sesi ketiga. So, yang terakhir, yang final lah. 1-2 mah santai kok. Oke. Tadi sudah dijawab kategori soal, kemudian penilaiannya sudah kita jawab. Kemudian, ini mirip-mirip vulnerable hub, oke, di chatting juga sudah kita jawab ya. Ada yang mau masih belum belum puas? Silakan raise your hand dengan reaction, nanti silakan untuk masuk.
Itu ada pertanyaan, disuruh jelasin bagaimana kita bisa menemukan flag itu. Itu untuk narasi ya. Narasi harus jelasin yang itu, flagnya dapetnya gimana. Oke, tadi disampaikan ini ada pertanyaan lagi, jika CTF narasinya itu sudah selesai, nanti dikirimkan lewat mana? Tadi kalau nggak salah Pak Pras menyampaikan lewat email dan sebagainya. Intinya gini, yang penting gabung dulu dengan Telegram kami. Ternyata demo untuk apa namanya jenis narasinya belum bisa disiapkan. Nanti kita siapkan, nanti kita share apa namanya videonya. Nanti kita akan mungkin linknya akan saya bagikan juga ke rekan-rekan, baik itu nanti via YouTube ataupun yang lain, gitu ya. Ada lagi? Itu ada pertanyaan dari Khairul Anam, beri penjelasannya gimana? Itu ya untuk final aja ya. Penjelasannya berbentuk tulisan, nanti dikirim ke email, itu aja sih. Iya. Nanti kita berikan video contohnya lah, Prof, dengan narasi lah mungkin ya, supaya lebih paham. Kalau cuman PDF aja atau Word aja nanti kayaknya nggak. Tinggal nanti PR-nya Mas Pras bikin satu video gitu ya untuk penjelasan masalah ini, gitu ya. Ya. Cuman kalau mau iseng aja, ada saya nggak berani upload ke YouTube saya, soalnya saya udah ditegur sama YouTube. Ya nanti sifat videonya unlisted ya, jadi misalkan nggak harus publik gitu. Yang penting kita kirimkan linknya ke teman-teman nanti. Kalau Prof ada nanti juga kita kirimkan ke link gitu ya. Ya, saya pernah bikin sih. Mudah-mudahan saya bikin unlisted ya. Coba saya cari lagi. Saya pernah bikin beberapa video soal itu ya CTF yang narasinya pernah bikin. Cuman nggak tahu saya upload bener apa kagak, lupa saya. Soalnya ditegur sama YouTube. Ya oke. Saya lanjutkan, Kak, izin hasil tanya jawab bisa dikirimkan melalui tele enggak? Oh nanti suruh ngelihat videonya saja ya. Video ini akan saya upload nanti ya. Terus apa ini? Apakah sistem CTF ini adalah sistem gugur? Tidak sistem gugur. Tapi nanti tadi yang disampaikan ya, nanti nilai tertinggi yang akan kita ambil. Gitu. Jadi kalau dalam satu sesi ada 20 pertanyaan, mungkin ada yang salah, ada yang benar atau benar semua, apalagi nggak ikut ya tentunya nilainya tidak akan maksimal gitu ya. Tapi apakah masih ada kesempatan? Ya masih gitu, karena siapa tahu yang sesi 2, yang sesi 1 nggak ikut gitu ya. Tapi ya harapannya tentunya teman-teman kalau serius, kita juga bisa melihat keseriusan itu gitu ya. Itu. Terus ini Mas Mahrus mau nanya lagi, silakan Mas Mahrus. Berarti itu pertanyaannya 24 jam gitu ya, Pak? Ya, 24 jam kali 4 hari ya, Mas. Jadi, misalkan Masnya hari Kamis nggak bisa sama sekali gitu ya, ya silakan dikerjakan hari Jumat. Ternyata Jumat sibuk sekali, ya hari Sabtu. Sabtu sibuk lagi, ya Minggu sampai dengan pukul 00. Tapi kalau sampai sibuk lagi dan enggak, ya lewat, maka sesi 1 kita nilai 0 sama sekali tidak mengerjakan sesi 1. Gitu ya. Saya kira harusnya cukup paham sih. Gitu. Kalau menang, apa tetap dapat sertifikat atau enggak? Enggak. Kalau nggak menang. Kayaknya ini ide bagus. Ini usul, ini saya baru kepikir. Apakah dapat sertifikat sebagai peserta aja gitu? Oh, kalau peserta mungkin nanti kita bisa. Kayaknya perlu ya, kasihan teman-teman ini. Ya, oke. Nanti kita rundingkan dengan tim kecil ya. Yeah. Kalau pemenangnya nanti dari Kominfo pasti. Gitu, tapi kalau dari peserta kita akan lihat juga keseriusannya, Prof. Jangan-jangan cuma mendaftar untuk dapat sertifikat tapi nggak mengerjakan sama sekali juga nggak elok juga kayaknya. Atau kita kasih batas sertifikat yang mengerjakan soal gitu loh. Ya, boleh. Biar semangat lah ya, teman-teman. Oke ya.
Oke, nanti yang Ya yang kalau tidak daftar doang dikasih sertifikat berarti kita dagang sertifikat dong. Iya. Ya, oke. Siap. Yang Jadi mengerjakan fix soal ya. boleh lah. Oke, fix. Nanti untuk sertifikat pemenang itu pemenang resminya dari Kominfo. Kalau yang mungkin nanti sebagai peserta dengan catatan ikut sampai sesi 3 habis, walaupun tidak pemenang nanti akan kita berikan sertifikat langsung tanda tangan Prof. Ono. Kalau tanda tangan saya nggak laku, Prof. Alah. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Ini sudah hampir 1 jam. Masih ada yang kurang puas? Masih adakah? Tapi supaya tidak ada pertanyaan yang lebih misalnya bolak-balik nanya itu lagi Pak, karena kan bisa jadi kan peserta akan nambah juga nih. Mungkin kita bikin FAQ aja kali ya. Ya boleh, tapi sebetulnya kalau dikasih link YouTube ini, kalau nggak paham-paham juga ya kebangetan Ibu. Oh gitu. Kan kalau yang sekarang nih mungkin mereka udah dapat info langsung gitu kan, karena yang udah ikutan di acara ini gitu. Tapi kalau yang nanti yang baru-baru daftar kan nanya lagi infonya gimana gitu kan, takutnya ya makin ada pertanyaan-pertanyaan juga gitu Pak. Oke, ya nanti kan kalau nggak puas dengan YouTube, nanya ke saya boleh. Tadi kan ada, itu kan PIC saya. Kalau saya jelaskan nggak mudeng juga ya bangetan lah, kira-kira gitulah Bu. Nanti Ya, untuk Q&A cobalah. Mungkin saya bisa bikin habis akreditasi kali. Besok hari H Bu, mohon doanya. Oke. sampai kapan Pak akrednya Pak? Gimana? Sampai besok cuman akrednya. Akred itu untuk informatika intinya besok sama Jumat Ibu. Hari ini mereka baru datang dan alhamdulillah mereka delay. Oke. Jadi maksud saya kalau sampai akhir minggu fokus dulu lah gitu. Ya, hari fokus dulu. Sampai hari Selasa Ibu. Yang Senin Selasa, Selasa ya. prodi sekarang prodinya IF yang terakreditasi, yang Senin Selasa prodinya sistem informasi. Oke. Nah, ini Pak Rektor lagi jemput asesor sama Pak Nanang, tapi ternyata menginfokan delay. Hujan Oke, Pak. Gimana Bu? Hujan. Oh Tadi ya mungkin. hujan banget. Pak Pras, ini ada permintaan apakah ada soal tambahan untuk latihan yang attack dan hardening. Pak Pras. Ya, oke. Soal tambahan tadi contoh-contoh yang sudah ada saya sampaikan di dokumen PDF yang sudah dikirim di chat itu ya, yang di bawah banyak sekali itu yang kalau teman-teman buka di browser itu yang dari GitHub ataupun yang dari beberapa channel Telegram itu di situ sebenarnya sudah banyak sekali untuk ya sarana buat teman-teman belajar lah. Ya oke. Apakah saat habis mengerjakan soal harus mendokumentasikan lewat PDF? Itu Atau sudah dijawab sama Prof, yaitu tidak. Oh tidak ya karena Oke, yang terakhir Semapa, apakah yang narasi itu gimana cara buat laporannya ya? Karena setiap stool nggak semua ada fitur atau buat laporan sendiri, nggak puas. Tunggu ditanya Mas Pras, dijawab. Ya itu makanya kenapa nanti akan ada soal berbentuk kalian harus mengirimkan write up ya. Kami ingin teman-teman belajar membuat laporan. Ya berarti kalau tools yang digunakan tidak bisa mengenerate laporan secara otomatis, ya berarti memang harus manual. Kalian harus belajar, kalian harus tahu tidak hanya menemukan celahnya, tapi juga tahu cara mengantisipasinya. Ya oke. Oh sudah dijawab, soal bukan dari open course.
Kalau semisal menang, lalu dipanggil, apa disuruh masih jelasin progres waktu mengerjakan? Enggak lah, kayaknya enggak sih. Kita memutuskan itu sudah melihat konteks yang baik dari sisi waktu, ketepatan, proof of concept, sama narasinya sih. Gitu. Jadi kalau sudah dinyatakan menang, ya wis gitu. Kayaknya seperti itu ya. Pertanyaan terakhir Pak, sesi 1 dan sesi 2 itu CTF attack atau hardening? Baru sesi 3-nya Jeopardy kah? Monggo Pak Pras, dari Mas Reza Pahlevi. Ya, tadi juga sudah disampaikan ada banyak kategori soal. Kami tidak bisa memberikan soal mana yang akan keluar, jadi lebih amannya teman-teman belajar sesi 1, sesi 2 itu modelnya Jeopardy. Ya. Untuk yang sesi 3 nanti harus mengirimkan untuk write up-nya, untuk laporan dari hasil vulnerability atau dari hasil analisa kalian. Apakah attack semua atau hardening semua, belum tahu. Nanti teman-teman silakan belajar. Ya. Jadi intinya di situ ada banyak soal ya, banyak bank soal yang kita yang kita siapkan. Bank soalnya satu sama lain akan berbeda, nanti yang akan muncul kira-kira begitu. Jadi tolong belajarnya untuk semuanya, silahkan. Itu ya Pak, tolong dibuatkan soal lagi. Minta ditambahin Mas Pras. Ini menjawab lagi, setiap sesi itu berapa soal? Kurang lebihnya 20 ya. Kurang lebihnya 20. Kurang lebih per sesinya 20 soal. Cuma kalau yang CTF saya nggak tahu berapa soal. Sesi 1, sesi 2 kurang lebihnya masing-masing 20 soal. 20 kurang 20, 0, 20 tambah 20, 40. Jadi antara 0 sampai 40 sih. Ya, oke. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Prof? Aman. Oke, Tapi Ibu. saya suka sama komunitas Oke, ini. sementara itu Semangat. dulu Pak. Ya. Keren, semangat. Pak Dimas? Cukup Mas Agung. Oke. Ini dari rekan-rekan sponsorship kita, ada yang datang nggak ya? Dari rekan-rekan dari Rudek? Atau Rudek tadi udah keburu off. Oh, dari teman-teman Pandi atau Astra ada masuk nggak ya? Nggak diinfo Pak. Di email sih kita broadcast ya. Oh gitu. Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan dalam kesempatan kick-off meeting. Terakhir saya sampaikan bahwa nanti untuk hari H alamat yang digunakan adalah tadi itu yang kita share, CTF, ITTS ini nomornya 8.000. Soal yang tampil sekarang ini adalah untuk latihan. Apakah ada tambahan? Nanti kita lihat Mas Pras apakah masih bisa dan mungkin akan diperbanyak di mana. Nah, nanti saya coba obrolkan dengan Mas Pras dan rekan-rekan panitia yang lain. Kemudian sesi 1, sesi 2 itu per sesi kurang lebihnya 20-20 dan untuk narasi mungkin dipastikan itu adalah di sesi ketiga. Per sesi itu dikerjakan hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sampai dengan pukul 00. Kemudian kalau nggak bisa hari Kamis ya hari Jumat, Jumat nggak bisa ya Sabtu, Sabtu nggak bisa ya Minggu sampai dengan 11.59 dini hari ya. Kalau nggak mengerjakan ya 0. Lanjut nanti kita langsung di sesi kedua hari Senin, Selasa, Rabu kita akan input. Kemudian silakan mengerjakan kembali hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
kemudian off, kemudian lanjut ke sesi ketiga gitu ya. Nanti akan kita average yang terbaik dan sebagainya gitu ya. Jadi mulainya kalau dari tanggal itu berarti kalau kita start sebentar ya. Berarti kita mulai itu seharusnya 3 Mei ya. Sorry. Sebentar, saya kok jadi lupa. Di PPT-nya tadi, sebentar. Oke, oh ini ketemu nih. Jadi mulai tanggal 3 April sampai 20 berapa Mas Pras? 27 ya atau 23 tadi ya? Jadi nanti mulainya tanggal 5, 6, 7, 8, kemudian nanti sesi 2, 12, 13, 14, 15, kemudian sesi 3 adalah 19, 20, 21, 22. Gitu ya. Jadi nanti sisanya adalah waktu panitia. Kemudian tadi hal-hal kalau misalkan masih ada pertanyaan silakan kontak saya, kontak personnya tadi gitu ya. Cara tahu dapat sesi berapanya gimana Pak? Yaitu per minggunya kan 1 sesi. Itu. Pas lebaran sesi ketiga ya sambil makan rendang ya kita mengerjakan ujian lah ya apa-apa. Sambil ngopi malah enak ya dah. Gitu. Nanti kalau kurang jelas silakan kontak saya. Nanti beberapa dokumen akan kita kirimkan melalui Telegram. Itu saya chat, silakan bergabung. Gitu ya. Ya, ini Mas Romi masih belum yakin ya. Jadi sesi 1, sesi 2 hanya berisi soal-soal saja Pak. Ya, soal-soal seperti yang ada di demo. Nah, nanti untuk yang masih mendaftar dan belum mendapatkan username password akan kita kirimkan esok hari ya, itu. Setiap harinya akan coba kita kirimkan. Gitu. Jadi yang sudah ya tolong disimpan baik-baik gitu ya. Kalau yang belum dan nanti akan menonton video ini setelah mendaftar, tentunya kita akan mengirimkan username dan password sesuai dengan email yang Anda daftarkan. Gitu ya. Mudah-mudahan sore ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bertanding, gitu, junjung tinggi sportivitas, gitu ya. Kira-kira kita press release-nya mau kemana nih Bu? Paling tidak sih kalau kayak press release yang online udah pasti ya kan. Misalnya untuk yang lainnya itu mungkin dari peserta dari sekolah-sekolah itu bisa masuk ke jaringan sekolah juga sih Pak ya. Karena ini kan baru awal gitu. Kalau press release yang media sih kita pastiin ya itulah yang sekarang ini yang online aja. Oke, siap. Siapa tahu nanti pas hari pengumuman pemenang kita mendapatkan pencerahan ternyata offline, lalu kita undang media gitu ya, kira-kira gitu ya. Terus pesan sponsor dari bukan sponsor sih, maksudnya dari beberapa sponsor udah nungguin mana nih flyernya karena kita pengen kasih ke mitra-mitra mereka juga gitu. Siap. Ya. Yang umum apakah dapat hadiah? Ya asalkan umurnya masih di bawah 18 ya tetap Mas gitu. Tadi ada pertanyaan pas pengumuman tanggal 19 ya oke lah gitu. Jadi kenapa kita bilang targetnya anak SMA? Karena kita kan pengen mereka selesai, ada yang kuliah, nggak mau kuliah ya kerja kan gitu ya. Kalau yang udah di luar itu mungkin udah kerja atau mungkin udah kuliah gitu ya Pak Agung ya. Ya, udah senior lah kira-kira gitu ya. Iya, udah lebih senior. Ya, kalau mau yang ikut ya ikut hekton atau mungkin dari kampus-kampusnya gitu ya. Kita kasih kesempatan bejorka baru gitu ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau ya itu tadi maba boleh, yang penting umurnya
kurang dari 18 tahun. Karena kita di sekolah kan ada fast track ya, ada yang kuliah sekolah cepat gitu. Tentu saja ini masih ada program-program itu ya. Itu. Ya Pak ya, maksimum 18 ya. Ya, 18 jalan ya Bu, 18 plus ya. Ya. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Pras, Ya. Pak Dimas. Terima kasih semuanya. Maaf tadi Ya, telat. oke. Kalau ada pertanyaan silakan di Telegram, nanti akan saya jawab. Jadi untuk yang lomba-lomba ini grupnya ada di Telegram ya Pak Agung ya? Iya, kalau di WA nanti brodol WA saya nanti. Betul. Kalau di Telegram lebih enak ya. Ya. Oke, makasih Pak Agung, live ya. Nah, sama-sama. Ya, terima kasih. Nanti ini kan kita upload supaya nanti teman-teman bisa mengulang. Kemudian file-file nanti kita kirimkan ke Telegram. Terima kasih. Saya juga pamit. Pamit. Nah, URL-nya kirim ke saya juga ya Pak. Iya, siap, Prof. Makasih. Nah.